Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi, NPM 22311058. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar kelas dan abstrak, pengertian dan implementasi. Pendahuluan, pengertian dasar. Konsep ini merupakan bagian penting dalam pemrograman berorientasi objek (OOP) yang membantu dalam membangun program yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Tujuan materi: memahami hubungan kelas dan konsep abstraksi, dan bagaimana menerapkannya dalam program untuk solusi yang lebih efektif. Konsep dasar hubungan kelas. Yang pertama, pengertian kelas. Kelas adalah blueprint atau template yang mendefinisikan objek, berisi atribut dan metode untuk objek yang sejenis. Yang kedua, hubungan antar kelas. Hubungan antar kelas menunjukkan bagaimana kelas-kelas saling berinteraksi dan bekerja sama dalam program. Yang ketiga, jenis hubungan. Ada beberapa jenis hubungan: generalisasi atau inheritance, agregasi, dan komposisi. Memahami abstrak dan penerapannya. Konsep abstraksi. Abstraksi memungkinkan kita untuk fokus pada aspek penting suatu objek, tanpa perlu detail implementasinya. Kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi langsung, tetapi dapat diturunkan oleh kelas lain. Metode abstrak. Metode abstrak harus diimplementasikan oleh kelas turunan, sehingga menyediakan fungsionalitas yang spesifik. Studi kasus. Implementasi dalam sistem informasi akademik. Manajemen data mahasiswa. Kelas mahasiswa dengan atribut seperti NIM, nama, dan alamat, dengan metode untuk menambah, mengubah, dan menghapus data. Pengelolaan mata kuliah. Kelas mata kuliah dengan atribut seperti kode, nama, dan SKS, dengan metode untuk menambahkan dan menghapus mata kuliah. Penilaian. Kelas penilaian dengan atribut seperti nilai ujian, nilai tugas, dan nilai akhir, dengan metode untuk menghitung nilai. Keuntungan mempelajari hubungan kelas dan abstrak. Yang pertama, program lebih terstruktur. Kelas dan abstraksi membantu dalam mengatur kode dengan rapi, membuat program lebih mudah dipahami dan dipelihara. Yang kedua, penggunaan kembali kode atau reusability. Kelas dapat digunakan kembali dalam berbagai bagian program, mengurangi duplikasi kode, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, kemudahan modifikasi. Jika diperlukan perubahan, modifikasi hanya perlu dilakukan pada kelas yang terkait, tanpa mempengaruhi bagian program lainnya. Tantangan dalam penerapan konsep ini. Yang pertama, kurangnya pemahaman konsep. Pengembangan program yang kompleks membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep kelas dan abstraksi. Yang kedua, kesulitan dalam mendesain kelas. Membuat desain kelas yang tepat dan efisien membutuhkan perencanaan yang matang dan analisis yang mendalam. Yang ketiga, menangani ketidaksesuaian. Saat terjadi perubahan desain, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap kelas dan abstraksi yang telah ada. Alur pikir pengembangan program. Yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi objek-objek dalam program dan hubungan antar objek. Yang kedua, desain kelas. Tentukan atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Yang ketiga, implementasi. Tulis kode program berdasarkan desain kelas yang telah dibuat. Yang keempat, pengujian. Uji program untuk memastikan fungsionalitas dan keandalannya. Yang kelima, dokumentasi. Buat dokumentasi program untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan. Contoh aplikasi praktis. Yang pertama, e-commerce. Aplikasi belanja online yang menggunakan kelas untuk produk, pelanggan, dan pesanan. Dua, sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit yang menggunakan kelas untuk pasien, dokter, dan resep. Yang ketiga, permainan. Permainan komputer yang menggunakan kelas untuk karakter, objek, dan gameplay. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, pentingnya konsep-konsep kelas dan abstraksi menggunakan fondasi penting dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, pelajari lebih dalam. Mempelajari konsep ini secara mendalam akan meningkatkan kemampuan dalam mendesain dan membangun program yang berkualitas. Yang ketiga, terus berlatih.
Berlatihlah dengan membangun proyek-proyek kecil untuk mengasah kemampuan dalam menerapkan konsep ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.